Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Halo sahabat beriman. Ketika kita berbicara mengenai bangsa Yahudi, maka akan terlintas di benak kita mengenai keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebut dalam Al-Quran. Bangsa tersebut tidak lain merupakan kaum dari Nabi Musa alaihi salam. Mereka dikenal dengan sifat pembangkang dan tidak segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Lalu, apa sajakah janji Allah terhadap bangsa Yahudi? Dan benarkah masih ada yang belum terpenuhi? Tonton terus video ini agar kalian tidak sesat. 1. Tentang bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan itu bukanlah mengada-ada. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebut tindak tanduk bangsa Yahudi sejak dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat ke-4-5. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran dan pengusiran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga koloni mereka sempat terpecah, tersebar ke seluruh penjuru negeri. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah, maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Surat Al-Hasyr ayat kedua. 2. Kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi mengenai hari kebangkitan. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat ke-6. Terbukti, dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina, tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga saat ini. 3. Kehancuran kembali bangsa Yahudi. Sebagaimana janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji yang ketiga. Derita yang dirasakan Palestina akan segera dituntaskan. Perbuatan keji yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid.
sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan melenyapnya bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha Suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan. Hal itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Itulah 3 janji Allah kepada kaum Yahudi. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam iman dan Islam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang Islam. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Wassalam.